Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Pradila. Di video kali ini kakak mau share buat adik-adik tentang live LTMPN dan kesimpulannya. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung channel ini, bantu dengan like, comment, dan subscribe ya. Dan share juga ke media sosial lainnya biar kakak lebih semangat bikin videonya. Dan kalau udah, kakak mengucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik semua, poin yang pertama itu mengenai jalur dan kuota. Nah, adik-adik sudah melihat bahwa SNMPTN itu memiliki kuota minimal 20%, sedangkan SBMPTN itu adalah 40% dan seleksi mandiri adalah 30%. Nah, PTN Badan Hukum SBMPTN minimal 30% dan seleksi mandiri maksimal 50%. Nah, maksud PTN Badan Hukum ini adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintahan yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Nah, 12 PTN BH itu adalah Institut Teknologi Bandung atau ITB, Institut Teknologi 10 November atau ITS, Institut Pertanian Bogor atau IPB, Universitas Indonesia atau UI, Universitas Gadjah Mada atau UGM, Universitas Diponegoro atau Undip, Universitas Pajajaran atau Unpad, Universitas Airlangga atau Unair, Universitas Sumatera Utara atau USU, Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Universitas 11 Maret atau UNS, dan Universitas Hasanuddin atau Unhas. Nah, itu adalah 12 PTN yang masuk ke BH, Badan Hukum, dengan kuota 30% minimal SBMPTN dan seleksi mandiri maksimal 50%. Oke adik-adik, kita lanjut. Nah, SNMPTN tahun 2021 memiliki peserta sekolahnya adalah SMA atau MA atau SMK yang mempunyai NPSN. Oke, yang kedua, tadi udah kakak jelaskan kalau dia akreditasi A itu adalah 40% dari terbaik dari sekolahnya, akreditasi B 20% terbaik dari sekolahnya, dan akreditasi C adalah 5% terbaik dari sekolahnya. Yang ketiga, mengikuti pangkalan data sekolah dan siswa PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Oke. Untuk persyaratannya, pastinya siswa SMA atau MA atau SMK kelas terakhir kelas 12. Jadi kalau kalian tamatan 2019 atau 2020 itu tidak bisa mengikuti SNMPTN gitu ya. Yang pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Yang kedua, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Yang ketiga, memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Dan yang keempat, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Oke, kalau kalian memilih jurusan seni atau olahraga. Next, dan untuk pemilihan program studi di SNMPTN tahun 2021, pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Maksudnya di sini, kalau kalian memilih 1 PTN, itu boleh 2 program studi. Kalau kalian memilih 2 PTN, berarti masing-masing PTN-nya cuma boleh 1 program studi. Bisa adik-adik paham? Terus yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau MA asalnya. Maksudnya di sini, kalau kalian memilih 2 program studi dari 2 kampus PTN-nya, berarti 1 PTN harus di tempat kalian berasal. Misalnya kalian sekolahnya di Sumatera Barat, berarti kampusnya harus di Sumatera Barat 1 dan di luar 1 PTN-nya boleh gitu. Jadi di dalam 1, di luar 1. Dengan masing-masing 1 program studi di dalam kampus, 1 program studi di luar kampus. Gitu maksudnya.
Nah, jika memilih satu program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Oke, maksudnya di sini kalian bebas memilih kampus di mana saja yang kalian inginkan di luar sana gitu. Dengan satu PTN dan satu program studi. Oke, paham? Oke, yang ketiga disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Nah, kalaupun kalian mau lintas jurusan, itu tergantung masing-masing kampus. Lihatlah persyaratannya. Kakak udah bikin videonya apakah bisa linjur atau tidak di masing-masing kampus itu, dan kalian bisa tonton di video yang ini. Gitu ya. Oke, next. Seterusnya, tahapan pendaftaran SNMPTN tahun 2021 adalah mengumumkan kuota oleh LTMPT. Jadi LTMPT nanti mengumumkan kuotanya dan bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Jadi sekolah yang akan menentukan berapa persen yang mana yang akan terpilih gitu dari sekolahnya. Lalu registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Wajib bagi sekolah yang belum punya akun LTMPT. Jadi nanti registrasinya oleh sekolah dan registrasi selanjutnya itu oleh siswanya gitu. Nah, di sini perlu kakak tekankan bahwa MPT menjelaskan bahwa kalau misalnya kalian dari tahun 2019 sama tahun 2020 itu tidak perlu membuat akun LTMPT lagi. Tapi kalau misalnya kalian dari tahun 2019 dan 2020 dan kalau kalian dari MA itu wajib membuat akun LTMPT lagi. Kenapa? Karena kata LTMPT data-data kalian berupa yang lain itu berubah kayak itu. Oke ya, itu wajib lagi membuat akun bagi yang dari MA. Seterusnya sekolah menentukan calon peserta, dan mengisi PDSS, lalu mendaftar SNMPTN dan pemilihan PTN program studi, paling banyak 2 PTN, mengunggah portofolio ya tadi yang bagi seni dan olahraga, seleksi jalur SNMPTN itu dilakukan oleh PTN dan mengumumkan kelulusan serta daftar ulang. Oke, jadi pengumuman kuotanya itu 28 Desember 2020. Jadi layanan masa sanggah itu bisa paling lambat di hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 3. Oke, adik paham ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah itu dilihat dari jurusan IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Dan untuk jurusan IPS itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Dan yang ketiga, jurusan bahasa adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satunya bahasa asing yang dipilihnya. Yang keempat adalah SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi kalian. Jadi sekolah nih berhak untuk menentukan kriterianya dengan melihat prestasi akademik dan menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama gitu. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah gitu ya. Oke, kita lanjutkan jadwal kegiatan SNMPTN 2021 bisa adik-adik. Untuk UTBK 2021 itu pelaksanaan tes dilakukan 2 gelombang sama kayak tahun kemarin, lalu ada 2 sesi setiap hari, dan materi tesnya berbeda sekali dari tahun kemarin, bahwa tahun ini maksudnya untuk tahun besok itu TPS-nya tetap ada dan TKA-nya gitu. Lalu tes juga dilaksanakan 1 kali, tetap berbasis UTBK, dan kelompok ujiannya juga berbeda ya, ada saintek, sosum, sama campuran. Hasil tes setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Jadi banyak sekali perubahannya ya. Kelompok ujiannya sama TPS dan TKA, untuk saintek sama kayak tahun ini. Lalu untuk sosumnya tidak ada matematika, yang hanya ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, serta TPS. Dan untuk sosum campuran ada TPS, TKA sama
TKA Saintek maupun TKA Sosum. Jadi perbedaannya di sini dimana untuk Sosum tidak ada matematikanya. Untuk tahapan pendaftaran UTBK kalian bisa lihat di sini langkah-langkahnya ya. Yang kalian ingat bahwa bagi yang siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN 2021 akan ditolak mentah-mentah untuk mendaftar UTBK. Oke ya, itu perlu adik-adik garis bawahi. So, sekian dulu video dari kakak, semoga bermanfaat. Itulah inti-inti dari poin-poin dari live LTMPT. Thanks for watching, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.